Shalom. Salam saudara, saya percaya berkat Tuhan melimpah bagi setiap kehidupan kita. Amin. Kami mengucapkan Happy Chinese New Year bagi saudara-saudara yang merayakannya saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu berkata dalam Mazmur 40 ayat 3, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut kita, untuk kita memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Allah kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau menari bagi Allah kita. Pujian ini. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin ya Tuhan. Yesus cinta saya. Mari kita tunjuk layarnya, katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus I want, Yesus I need, Yesus I can, searching Engkau semua. Yesus I want, Yesus I need, Yesus I can, searching Engkau semua. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin Tuhan. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita saat ini. Yang sukacita lambaikan tangannya saat ini. Kita percaya firman Tuhan adalah berita bagi kaki kita. Amin.
janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan. Kami mau terbang bersama-Mu ya Tuhan. Firman-Mu selalu menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Nyanyikan lagi sekali lagi pujian ini. Firman-Mu Tuhan, benar bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kemuliaan. Firman-Mu selalu menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan. Mari kita rentangkan tangan kita saat ini. Kita mau terbang bersama Allah kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu selalu menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu yang menopang kami ya Tuhan. Kami senantiasa aman dalam-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kau terus membawa kami terbang tinggi Tuhan. Dalam kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ada pengharapan Tuhan, kami bersama-Mu Tuhan. Kekuatan kami bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Ku berharap kepadamu Tuhan. Ku berharap
berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Kami berdoa setiap saat Tuhan, Engkau keselamatan bagi kami Tuhan. Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hati kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Hatiku rindu, yes Lord, menyenangkan-Mu. Ku sembah sujud kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Kami berdoa Tuhan, kepadamu Tuhan, tanduk keselamatan kami ya Abang. Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Amin, amin. Hati kami rindu Tuhan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hati kami rindu. Terima kasih Tuhan, menyenangkan-Mu. Ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Amin, amin. Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hati kami rindu. Terima kasih Tuhan, menyenangkan-Mu. Ku sembah sujud kepadamu. Mari sembah. Terima kasih Tuhan, hati kami rindu menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau kebenaran bagi setiap kami. Di dalam-Mu kami berpengharapan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mempunyai kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kau terus bawa kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kau terus menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kemurahan-Mu di setiap hidup kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau terus bawa kami Tuhan, terbang dalam kemuliaan-Mu, sampai kami naik terus Tuhan ke gunung kudus-Mu. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkan-Mu Tuhan, kerinduan kami Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhan.
Haleluya Tuhan, Kau ajaib bagi kami Tuhan. Terus Tuhan kami menyembah dan memuliakan Kau Yesus. Kami mengangkat wajah kami Tuhan. Selama ini Kau hebat bagi kami Tuhan. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau. Haleluya. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Wajahku selamanya Kau hebat. Katakan haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, katakan haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamanya Kau hebat. Bagiku. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu ya Abah. Kau Tuhan tak pernah gagal meninggalkan kami. Kami berseru hanya kepada-Mu.
pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan, biarlah firman yang disampaikan menjadi berkat untuk setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan amin. Saudara, siapa yang diberkati dengan pujian penyembahan yang luar biasa dari teman-teman kita Jambi, lambaikan tangan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama sembah Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan. Sekali lagi, mari yang di rumah-rumah sembah Dia, angkat tangan saudara, come on. Sebab itu kami sembah Engkau Tuhan. Syaralabaralabarabarabarabara. Yes, selalu puji-Mu, katakan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sembah Tuhan saudara dari depan. Bawaku kemuliaan. Dan dipuaskan. Katakan hanya dekat, hanya dekat-Mu. Itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku. Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Mari hamba-hamba Tuhan katakan, itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu,
kami di Gunung Kudus-Mu ada kemuliaan hadirat Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan waktu kemuliaan hadirat Tuhan dahsyat melawat hidup kami, maka hidup kami tidak akan sama lagi. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan di Zoom meeting ini. Kami percaya Roh Kudus, Engkau terus akan berkarya atas kami semua. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya isi hati kebenaran firman-Mu saja yang boleh disampaikan. Dan sementara hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, Engkau menarik kami semua masuk pada kehendak rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat yang terbaik, urapan-Mu, anugerah-Mu dicurahkan berlimpah-limpah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kongsi pacai. Ya, Kyonghi. Ni homa. Itian. Ya. Bahasa Mandarin. Baik. Bapak Ibu Saudara, oleh kemurahan Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam suasana Imlek. Lihat, saudara di video semua bajunya merah, luar biasa ya. Kita percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita sepanjang minggu ini. Dan termasuk pagi hari ini waktu kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya kita akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Hari ini tema atau judul yang saya akan sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Ya, lihat layarnya, yang lihat layarnya semua kelihatan jelas. PowerPoint-nya jelas. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang greater capacity. Kapasitas yang diperbesar. Jujur saudara, waktu hari Selasa kemarin kita ikut acara Catching the Fires. Ibu Indri, Ibu Gembala saudara sharing tentang topik yang sama. Dan saya bilang, Bu, saya dapat ini bahan khotbah, boleh saya khotbahkan lagi. Dan puji Tuhan ternyata minggu ini saya harus khotbah di Kuningan City. Jadi ini pesan yang didapatkan dari Tuhan melalui Ibu Gembala saudara. Dan saya akan sharing buat saudara. Kita percaya Tuhan mau kita memiliki kapasitas yang lebih besar lagi. Tidak sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau Tuhan memang sama, tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, natsnya atau ayat yang kita akan pelajari hari ini dari kitab Markus pasal 2 ayat 22. Kebetulan istri saya ada di samping, mungkin istri saya boleh membacanya. Markus 2 ayat 22. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Jelas Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita memiliki anggur yang baru, gak boleh ditaruh di kantong yang lama. Sebab kalau ditaruh di kantong yang lama, apa yang terjadi? Maka kantong yang lama itu akan rusak dan koyak. Sehingga apa? Baik kantongnya dan anggurnya dua-duanya akan terbuang. Oleh sebab itu, kalau kita pingin anggur yang baru menjadi anggur yang dahsyat, yang luar biasa, maka harus ditaruh di kantong yang baru, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kalau kita rindukan ada perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, kita nggak boleh pakai paradigma yang lama. Kita nggak boleh pakai hati yang lama, hidup yang lama. Tuhan mau kita memiliki hati yang baru, yang disempurnakan dan disucikan oleh Tuhan. Yang setuju lambaikan tangan saudara. Amin. Apa remanya yang saya dapatkan saudara-saudara tentang hati yang baru? Saya percaya kontainer hati kita harus terus dibarui oleh Tuhan. Nggak boleh sama dari tahun ke tahun. Kebetulan hari ini adalah hari ya New Year Imlek ya secara Tionghoa atau Chinese. Mari di hari yang baru ini, di tahun yang baru ini, kontainer hati kita juga harus dibaharui. Nggak boleh kita malah mundur ke belakang
atau lari ke belakang, atau bahasa yang sering kita lihat atret. Imannya atret, pelayanannya atret, doanya atret, penyembahannya atret. Enggak, saudara-saudara. Kalau kita masuk tahun yang baru, semangatnya harus baru. Yang setuju katakan amin. Haleluya. On fire lagi ya, pelayanannya bukan atret, tambah baru, saudara-saudara. Nah, sebab Tuhan, saya percaya Tuhan kita Tuhan yang baik. Janjinya adalah Dia membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih baik lagi. Janjinya adalah, saudara-saudara, kita tidak menjadi bayi rohani terus-menerus sebagai orang yang percaya, tapi Dia akan membawa kita menjadi orang-orang yang dewasa, bahkan menjadi mempelai Kristus. Sehingga saudara, waktu Dia datang, rapture, trompet dibunyikan, kita semua terangkat. Dan maaf, anak atau baby tidak terangkat. Maksudnya anak atau bayi rohani, saudara-saudara, harus yang mempelai, yang dewasa. Siapa yang percaya di sini, kita semua pasti nanti akan diangkat oleh Tuhan waktu Tuhan datang. Siapa yang mau ketinggalan? Siapa yang mau rapture? Yang dah angkat tangan dah ikut rapture. Haleluya. Sambil ngetes, saudara-saudara. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Jadi yang Tuhan mau, kita memiliki greater capacity, kapasitas yang besar, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ini punya anak ini, Jesslyn ini, umur 4 tahun. Saya sangat senang sekali dulu karena waktu umur 1 sampai 6 bulan, ya saudara-saudara, dia minum ASI dari maminya, makanya dia sehat. Tetapi waktu dia umur 6 bulan, dia suka ini saudara, kontainer ini. Wah, kebetulan, ya baik, harus saya sirukan ini. Ini kontainer yang dia suka ini saudara-saudara. Kita bicara hati kan kontainer ya saudara-saudara. Nah ini, dot, saudara tahu dot. Waduh, ini disukai dia saudara-saudara. Pagi, malam dia pakai ini. Nah, tapi saya sedih kalau dia sampai umur ya masuk TK, masuk SD, tetap pakai ini. Nah, puji Tuhan setelah dia pakai ini, saudara, dia bisa minum pakai ini, saudara. Kontennya nambah kan, ini bisa minum gitu. Tapi ini kecil, ya. Ini kecil, saudara. Kalau diminum sama istri saya atau saya percaya ya mungkin cuma 1 tegukan aja akan selesai, saudara. Ini kecil. Nah, tapi puji Tuhan setelah Jesslyn umur 3 tahun, Bapak Ibu Saudara, dia nambah. Waktu dia haus, dia bisa minum kayak kita gini, saudara. Pernah dia tak ajak olahraga, lari-lari, saudara. Apa yang terjadi? Dia haus, dia minum. 1 gelegaan ini, 5-10 menit, selesai, saudara. Haus dia, saudara. Ya, jadi Tuhan mau kita berubah. Gak tetap memiliki kontainer yang sama, itu bicara hati kita, nah saudara. Nah, waktu kita memiliki kapasitas yang besar, berarti harus di-upgrade. Nah, yang terakhir saya punya ini, saudara. Nah, di Amerika nek toples kerupuk, saudara. Ini buat istri saya kalau goreng kerupuk, nah ini. Tapi kadang kita pakai isi air juga. Nah, kalau kontainer yang besar ini bisa diminum 4-5 orang, saudara. Tapi kalau kontainer yang kecil ini, bayangkan untuk baby aja cukup sedikit mungkin. Nggak bisa puas. Nah, pertanyaan kita adalah gimana supaya dari sini kita menuju ke sini. Jangan sampai, aduh Pak, aku pinginnya kecil aja deh kontainerku, kapasitasku tetap seperti ini. Saya percaya, saya sangat yakin, saudara. Saya percaya jemaat di tempat ini, MS Kunci Kuningan adalah jemaat yang haus dan lapar dan radikal. Pingin memiliki kapasitas yang diperbesar di tahun 2021. Yang setuju katakan amin. Saya sangat percaya Tuhan mau pelayanan kita punya kapasitas yang lebih lagi. Usaha kita punya kapasitas yang lebih lagi. Bisnis kita, keluarga kita, tanggung jawab ada greater kapasitas, greater capacity yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita cuma berkata, aduh Pak, kecil aja deh cukup. Bayangkan saudara kalau Jessil ngomong, papi aku pakai dot aja deh. Nggak peduli aku umur 5 tahun, 10 tahun, pakai dot saja deh. Pasti kita papi maminya sedih. Tuhan juga maaf, mungkin akan sedih kalau kita berkata, "Dah Tuhan cukup gini aja deh." Makanya lagunya, dahulu sekarang selama-lamanya tak ada berubah. Sedih loh saudara. Jujur
Ya ini curhat aja ya, curhat ya. Kita ini sedih kalau di Philadelphia itu ada jemaat yang bahasa Prancisnya doublek, saudara. Artinya nggak mau berubah. Ya, dia datang ke Amerika tuh suka judi. Hartanya habis di Indonesia, dibuat judi sampai di sini. Nah di sini tuh ada beberapa tempat kasino tuh dekat, saudara-saudara. Tapi ya namanya orang yang suka judi, saudara. Ya ada istilah, maaf ya, ada teman saya ngomong dari Medan, tangannya dipotong pun Pak, temennya yang akan suruh nombok Pak. Jadi nggak selesai saudara. Begitu sampai sini bekerja dapat duit banyak. Ya habisnya juga banyak. Dari Senin sampai Jumat dia bekerja, Sabtu dapat gaji, Minggu malam habis lagi. Bahkan saya ketemu satu orang, puji Tuhan bukan jemaat, 7 tahun di Amerika, bekerja keras. Saya tanya hasilnya apa? Ya itulah Pak masalahnya. Dapat gaji banyak tapi habis semua. Tabungan nggak ada. Jadi waktu bulan ke-8 pulang ke Indonesia. Sampai di Bandara Cengkareng nyanyinya. Aku masih seperti yang dulu. Berangkat 0, pulang juga 0. Saudara. Karena apa? Memiliki sikap nggak mau berubah. Kontainernya nggak mau punya satu kerinduan untuk memiliki kapasitas yang besar. Saya berdoa dari sharing Bu Indri kemarin hari Selasa. Saya saudara-saudara belajar bersama dengan Anda hari ini. Bagaimana supaya kapasitas kita diperbesar. How to make our capacity become greater. How to be a person that have a greater capacity. Gimana caranya memiliki kapasitas yang lebih besar lagi. Yang pertama, saya khotbah simpel saja. Kita harus haus dan lapar akan Tuhan. Saya ulangi, kalau Anda ingin memiliki kapasitas yang besar dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam segala hal yang saudara kerjakan. Yang pertama, kita harus memiliki haus dan lapar akan Tuhan setiap saat. Termasuk kita hamba-hamba Tuhan pun. Termasuk kita yang mungkin pendeta 20 tahun melayani. Kita harus tetap haus dan lapar akan Tuhan. Dan tidak boleh berkata, aku sudah cukup deh. Aku sudah sekolah, aku sudah pendeta penuh dan sebagainya. Enggak, saudara. Kita harus terus haus dan lapar akan Tuhan. Kita harus terus mencari wajah Tuhan. Kita harus terus mencari wajahnya. Belajar, berdoa. Dan mendownload perkara-perkara ilahi daripada Tuhan. Sebab ini, seberapa besar wadah atau kontainer yang Anda persiapkan, maka sebesar itulah Anda akan menerima. Jadi kalau kontainernya kecil yang dipersiapkan, ya dapatnya kecil. Tapi kalau kontainernya besar yang dipersiapkan, ya dapatnya besar. Sekali lagi, kalau kontainernya kecil, kalau kita hanya menyediakan tempat yang kecil bagi Tuhan, bagi urapan Tuhan, bagi anugerah Tuhan, bagi kasih setia Tuhan dikerjakan dalam hidup kita. Kalau kontainernya kecil, ya dapatnya kecil. Tetapi kalau kontainernya besar, kita buka hati kita seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk Tuhan bekerja. Saya sangat percaya berkatnya Tuhan itu sesuai dengan kontainer yang saudara persiapkan untuk menerima. Seberapa besar urapan dan berkat yang Anda terima, itulah yang saudara akan bisa bagikan. Lah kalau kontainernya kecil, dapatnya kecil, mana bisa dibagikan ke banyak orang. Kalau kontainernya kecil, dapatnya kecil, untuk diri kita aja pas-pasan saudara. Tapi kalau kontainernya besar, kita dapat banyak, maka orang-orang di sekeliling kita akan diberkati. Orang-orang sekeliling kita akan kecipratan berkatnya Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara, it's so simple. Waktu saya berdoa ini saya nangis saudara-saudara. Saya dapat bagaimana supaya kontainer kita besar. Bagaimana supaya kita memiliki greater capacity, haus dan lapar. Gimana caranya saudara? Waktu kita beribadah seperti ini. Bagaimana sikap kita beribadah?
Bagaimana sikap worship kita. Bagaimana saudara-saudara waktu kita menyembah Tuhan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh, kita memberi hati, kita datang sama Tuhan. Itu seakan-akan membuka saudara kontainer kita untuk Tuhan mengurapi kita, memakai kita, mencurahkan berkat-Nya. Kira laba sandara laba. Tapi kalau kita menyembah Tuhannya nggak serius. Kadang saya sedih saudara-saudara. Ibadah jam 10, jam 11 baru join. Setengah 12 sudah kacir duluan, saudara. Udah itu videonya nggak dibuka lagi. Ada saya kemarin agak marah. Masa datangnya join pas doa berkat. Itu saudara-saudara cuma memberikan kontainer yang kecil. Cuma memberikan kesempatan Tuhan untuk memberkati yang kecil. Tapi bayangkan kalau saudara ibadah jam 10, 10 kurang 10 saudara sudah join. Dari awal sampai akhir saudara menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Wow, Tuhan melihat dari surga. Anakku, MS Kuningan City membuka hati kontainernya selebar-lebarnya untuk urapan, untuk berkat, untuk anugerah, untuk kebaikan Tuhan. Dicurahkan di dalam hidupmu. Haus dan lapar. Saudara-saudara, ayo kita buka hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau kita on fire sama Tuhan, engkau akan melihat kontainermu, kontainer kita akan dipenuhi oleh urapan Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita menyembah sekalipun online, Bapak Ibu Saudara, kita nggak sedang setor muka supaya Bapak Gembala dan Ibu Gembala lihat, oh si A datang, oh si B datang. Hendak saudara-saudara, saya sangat yakin kalau kita sedang nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu kita membuka saudara-saudara tutup dari kontainer kita. Dan kita berkata, Tuhan urapi aku, Tuhan berkati aku, Tuhan kerjakan apa yang kau mau kerjakan, Tuhan lakukan apa yang kau lakukan. Dan waktu kita terbuka selebar-lebarnya, maka kontainer kita akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan waktu kontainer yang besar ini penuh, maka saudara akan jadi berkat. Hidupmu akan jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Wow. It's so simple, saudara. Sudahkah kita sungguh-sungguh waktu berdoa? Sudahkah sungguh-sungguh waktu kita beribadah? Sudahkah kita sungguh-sungguh waktu menyembah Tuhan? Kadang dia akan kasih report ke saya. Ini gembala itu kadang cuma bisa ngelus dada. Pak, itu loh Pak. Waktu doa berkat. Padahal Pak Gembala ngomong, angkat tanganmu, terima doa berkat. Kan doa berkat itu kesempatan kita mendownload berkat dari surga. Nggak angkat tangan cuma gini toh. Lah ya apa mau diberkati keluarganya? Gimana pekerjaannya mau diberkati? Wong waktunya doa berkat tangannya begini, saudara. Waktu diajak, ayo terima urapan Tuhan, terima berkatnya Tuhan. Alah, aku nggak percaya. Saudara-saudara, itu seperti menutup kontainer kita, ditutup. Siapa yang menutup? Diri kita sendiri. Lack of knowledge, lack of wisdom. Nggak ngerti, saudara-saudara. Saya berharap, saya nggak tahu pakai bahasa apa lagi. Saya berharap jemaat MS Kunci mengerti bahwa waktu kita datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, hampiri Dia, menghadap tahta sucinya, kita sedang membuka kontainer kita. Di hadirat Tuhan, yang sakit akan disembuhkan. Di hadirat Tuhan, yang letih akan dikuatkan. Di hadirat Tuhan, yang lemah akan memperoleh kekuatan yang baru. Dan kontainer hati kita semua pagi hari ini dipenuhi oleh anugerah dan berkatnya Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ibadah kita nggak sama. Karena ada orang-orang yang haus dan lapar. Ibadah kita nggak sama. Karena kita menstort urapan Tuhan, anugerah Tuhan dari surga. Karena Anda haus dan lapar akan Tuhan. Wow. Bapak saudara, yang kedua, kalau kita pingin masuk dalam dimensi yang lebih besar lagi, kapasitas yang besar lagi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita miliki? Ya, ini. Integritas. Integrity. Mazmur 24 ayat 4 dikatakan orang yang murni hatinya
Orang yang murni hatinya. Jangan sampai kontainer hati kita nggak murni, saudara-saudara. Kalau nggak murni, ya sudah. Apa yang terjadi? Ya kontainer hati kita nggak bisa dipenuhi. Nah, Plato berkata, saudara-saudara, Plato berkata, ada ruang yang kosong di dalam diri manusia. Dan ruang yang kosong itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Jadi ini seorang ilmuwan yang luar biasa berkata, ternyata dalam hidupnya manusia itu ada ruangan yang kosong. Yang hanya bisa diisi oleh, ya saya percaya itu Holy Spirit, Tuhan yang mengisi. Nah, saya pernah jadi chaplain, saudara, di salah satu hospital di sini. Tapi karena kesibukan akhirnya saya resign. Ya, saudara, saya pernah suatu saat ada pasien, saudara. Ini pasien, chaplain itu pendeta rumah sakit, saudara. Ya, pendeta, jadi doain rumah sakit gitu. Nah, ada salah satu orang di sini udah masuk 6 hari di rumah sakit. Dokter sudah tes kanan, tes kiri, semua tes. Nggak ditemukan sakitnya, saudara. Nah, mereka bingung ini sakit apa. Kemudian ya office kita dapat call, pastor coba cek itu. Betul, saudara. Begitu saya cek, ternyata dia sedang patah hati, broken heart, saudara. Jadi diputus pacarnya. Ya, seperti layangan pedot, saudara, layangan lembung, saudara. Jadi tiba-tiba sakit, nggak tahu kenapa. Nah itu, jadi kadang tubuh kita ini sehat, tetapi kalau jiwanya ada sesuatu yang kosong, ya saudara, bisa lemes, loyo, saudara, nggak ada tenaga. Nah saudara, hati kita harus murni. Karena hati ini jangan diisi oleh perkara-perkara yang nggak benar di hadapan Tuhan. Ya, saudara-saudara, Tuhan mau kontainer kita dipenuhi dengan hadiratnya, hati kita dipenuhi dengan kemuliaannya, dipenuhi dengan firman-Nya. Jangan dipenuhi oleh orang hal-hal yang lain. Saya tadi kasih contoh. Ini kontainer kita ya, hati kita ya. Ini harusnya diisi oleh firman Tuhan. Ini harusnya diisi oleh hadirat Tuhan. Penyembahan fajar. Saudara mungkin catching. Ini diisi. Tapi bisa bayangkan. Hati kita diisi dengan kepahitan. Ya, enggak ngampuni. Saya masukin sini ya. Masukin. Ini enggak ngampuni. Pahit terus. Ya, dosa teman enggak pernah dilupakan. Kemudian saudara. Ya, ini saya punya obat. Ini pokoknya deket-deket sini. Ini obat pusing. Aduh Pak, pusing Pak, pusing, khawatir, pusing. Pandemik ini gimana kerja? Dipikirin terus, masuk lagi di hati kita. Wah, ini ada vitamin, saudara. Aduh Pak, rasanya gimana ini? Nggak selesai-selesai pandemiknya. Bingung, khawatir, dan sebagainya. Mikir lagi, masuk di hati kita. Wah, kontainernya masuk. Tambah lagi, ini pledo. Ya, mungkin kita masih kecanduan narkoba, kecanduan gambling. Ada ibu-ibu yang maaf nonton sinetron Korea nggak selesai-selesai. Berapa seri masuk lagi di sini. Campur aduk, apalagi saudara-saudara. Masuk lagi, apalagi masuk lagi. Kemudian berkata, Tuhan berkati aku. Nah kalau ini aja udah penuh dengan sampah, dengan sakit hati yang nggak perlu. Gimana bisa Tuhan bekerja memenuhi hati kita? Saudara, oleh sebab itu, Pastor Niko, gembala pembina kita dapat pesan Tuhan is clear. Kalau kita mau new dimensi, kalau kita mau naik ke greater kapasitas yang lebih besar lagi, hati kita harus murni. Siapa yang bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan? Hati yang murni, gak ada lagi kepahitan. Gak ada lagi kekhawatiran. Gak ada lagi ketakutan. Gak ada lagi dosa-dosa. Gak ada lagi segala hal yang merintangi kita. Yang ada yang kita masukkan ke hati kita. Cuma Roh Kudus. Cuma firman-Nya. Cuma hadiratnya. Cuma kuasanya yang dinyatakan di dalam hidup kita. Katakan amin. Atau yang kedua begini. Bayangkan saudara. Ini sudah ya bersih, nggak ada, diisi air, ditutup. Tapi mungkin anak saya ya iseng-iseng. Ini dijebol dari belakang, saudara. Bocor. Kira-kira diisi air,
Bisa penuh enggak? Tentunya nggak penuh. Mau diisi berapapun nggak penuh. Karena apa? Ada kebocoran. Voice of Pentakosta hari ini clear. Hati kita harus murni. Motivasi kita harus murni. Dan setiap hari saya dan istri selalu bertanya, Tuhan, kalau ada yang salah ampuni Tuhan. Jangan sampai ada motivasi yang tidak murni. Karena kita pingin hati kita, kontainer kita murni di hadapan Tuhan. Jadi pertama, gimana supaya kita mendapatkan greater capacity, haus dan lapar. Make sure kita siapkan kontainer yang besar untuk Tuhan memberkati kita. Yang kedua, kontainer hati kita harus murni. Gak boleh bocor. Kalau ada kepahitan, ada yang gak benar, ada yang gak pas, ada yang salah, cepat bertobat, cepat berubah. Supaya apa? Berkatnya Tuhan gak bocor. Kita semua diberkati. Di tahun Imlek ini, kita semua jemaat tempat ini diberkati luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah orang yang diberkati. Oh, saudara. Memang untuk memiliki hati yang murni tidak gampang. Tetapi percayalah saudara-saudara, Tuhan itu setia. Kalau kita memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan, percaya deh, Dia sanggup untuk menolong kita. Saya boleh cerita sedikit. Saya 5 menit lagi selesai. Jujur awal-awal dalam pelayanan, saya dites sama Tuhan, saudara, untuk terus memiliki hati motivasi yang murni. Pernah suatu saat begini, saudara. Saya pulang dari Amerika, kalau nggak salah sekitar tahun 2007, saudara. Long time ago. Nah, saya tinggal waktu itu ada teman yang mau saya tinggal di daerah Kelapa Gading beberapa kali. Dan dia ngomong begini, dia ketua full gospel di Kelapa Gading, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, Pastor Benny, kita nanti ada persekutuan ya, para full gospel ya, para pengusaha-pengusaha, direktur-direktur yang teman-teman dia kumpulkan. Dan ada pembicara yang namanya terkenal deh, saya boleh sebutin ya, dia akan jadi pembicara. Jadi Pastor Benny ikut aja sama kita. Oh boleh Pak, boleh Pak. Nah saya jujur Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya anaknya orang desa. Kami pernah miskin sekali. Nah waktu itu jujur Bapak Ibu saya sedang butuh uang saudara, karena ada masalah. Nah saya sedang berdoa, Tuhan tolong supaya bisa dapat uang, bisa kami kirim gitu ya saudara. Tentu itu wajar. Nah jujur Bapak Ibu Saudara, waktu saya datang saya nggak punya maksud motivasi apa-apa, enggak. Jujur Tuhan tahu. Nah begitu sudah mulai ini para bisnismen, beberapa direktur, saya orang tahu, orang-orang terkenal, saya duduk aja senang, saya nggak ada acara itu KKR susah. Dan apa yang terjadi? Ternyata pembicara yang terkenal tadi itu sakit perut saudara, nggak datang. Udah WL-nya udah tambahin lagunya, tambahin nggak datang. Akhirnya pemimpinnya gini, Pastor, tolong dong gitu ya, naik mimbar yang khotbah. Ya biasalah PDC, pendeta cadangan kan. Tapi puji Tuhan dulu gantiin Pak Tim akhirnya nyampe ke Amerika. Haleluya. Jadi saya punya histori menjadi pendeta cadangan itu luar biasa. Berkatnya luar biasa. Saya senang saudara. Betul saudara. Akhirnya saya naik. Dan Roh Kudus melawat luar biasa. Bisnismen waktu itu kita altar call maju semua dilawat Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selesai ibadah ya panitianya panggil saya, Pak ini ada berkat Tuhan. Amplopnya gede saudara, gede sekali saya masukin. Wes puji Tuhan, saya ngomong puji Tuhan, ini bisa kirim duit ke desa ini, haleluya, 12 kali gitu ya. Ya istilahnya gitu. Waktu saya pulang saudara, waktu mau turun tangga, itu Roh Kudus bicara jelas gitu saudara. Bilang gini, kasih PK-mu ke worship leadernya. Waduh, kalau dengar suara kayak gitu gimana nih? Saya ngomong ini suara Tuhan atau suara setan ini? Jangan-jangan ini suara yang ini. Saya coba tengking-tengking nih, jangan-jangan ini bukan suaranya Tuhan saudara. Saya pura-pura enggak dengar saudara. Saya turun lagi, di tangga mau masuk, ya the first floor. Roh Kudus bicara lagi saudara-saudara. Kasih semuanya, jangan dibuka kepada worship leadernya.
Wow, saudara, kalau Tuhan sudah bicara 2 kali, saya tidak berani, saudara. Saya lari ke atas. Saya cari WL-nya. WL-nya lagi ringkes-ringkes gulung kabel, saudara. Saya ngomong, WL, sini. Agak marah sedikit sih saya. Saudara, emosi sedikit. Ini ada berkat dari Tuhan. Saudara, setelah conversation, akhirnya dia nangis di tempat. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, anaknya di rumah sakit 3 hari di Bekasi. Ternyata nggak bisa keluar karena nggak punya biaya. Dan puji Tuhan, malam hari itu anaknya bisa sembuh dan keluar. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itu ceritanya. Saya pulang ke kamar, saya lemes. Dan saya cuma bersyukur aja, saya ngomong, Tuhan. Terus Tuhan ngomong gini, loh kamu kan hambaku. Loh kok bang gak dapat berkat? Ya gak apa-apa loh. Melayani tidak dapat PK ya nggak apa-apa, kan kamu melayani, motivasinya senangin hati Tuhan. Oh iya bener, Tuhan ampuni, saya nangis, saya bertobat, saudara. Terus tidur. Besok paginya pintu saya diketok, ada pengusaha ngajak sarapan, dikasih berkat. Siangnya lagi ada berkat, nggak perlu korban sebenarnya, saya percaya. Saya bilang sama ini berkatnya jauh lebih banyak. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya lolos, saudara, karena Tuhan nguji hati saya, motivasi saya. Saya melayani itu cari apa? Kita ini melayani cari apa? Cari jempol supaya follower kita banyak, supaya viewer kita banyak. Di Amerika ada istilah pastor slash superstar. Apa bedanya rockstar sama pastor? Kalau pastor pingin ternama seperti rockstar, kalau pastor pingin punya mobil yang hebat seperti rockstar, punya follower yang banyak, punya bodyguard yang seperti rockstar dan sebagainya. Saudara-saudara, itu jadi perbincangan yang luar biasa di Amerika. Padahal Tuhan panggil kita jadi hamba. Leaders, servant leaders. Pemimpin yang melayani seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita menjaga. Terima kasih buat pembina, gembala pembina dan juga Pak Ti yang terus mengajari kita untuk humble, saudara-saudara. Untuk rendah hati. Nah, ini ada Pak Tim di sini dan saya dengar banyak kata-kata positif dari teman-teman kami di Amerika. Pak Tim adalah seorang pribadi yang humble, yang sangat-sangat humble, dan karena dia humble, maka Tuhan memakai dia lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kunci kita mendapatkan promosi adalah kerendahan hati, hati yang murni di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Apa yang kita harus miliki kalau kita mau naik ke greater kapasitas yang besar? Saudara, ya harus dimuridkan. Ya. Pemuridan is important. Karena pengurapan itu datang dari doa pemimpin atau pembina-pembina kita. Elisa mendapatkan pengurapan dari Elia. Maka dia mendapatkan greater capacity. Yosua ya dipakai Tuhan karena dia setia dimuridkan sama Musa, Timotius oleh Paulus. Ya, saya bertanya, kalau saudara mau mendapatkan greater capacity, sudahkah Anda dimuridkan? Wow, Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin di atas kita untuk mendoakan, memuridkan kita, dan waktu mereka mendoakan, saudara, lebih baik kita buka tangan karena urapan Tuhan itu akan transfer dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Ada kontainer tadi, saudara-saudara, memang dari Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan menyuruh, memilih hambanya untuk transfer itu. Berkatnya itu transfer, saudara. Ya, dari satu kontainer ke kontainer yang lain, saudara. Dan itu biasanya, Bapak Ibu Saudara, melalui pembina kita, melalui pemurid kita, melalui orang-orang yang ditaruh Tuhan untuk berdoa dan berjaga-jaga bagi kita. Setia dimuridkan. Setia di bawah pembinaan hamba Tuhan. Dan waktu mereka mentransferkan pengurapan, berdoa. Saudara, buka hatimu. Karena pengurapan itu transfer. Pengurapan itu mengalir melalui hamba-hambanya yang dipercayakan Tuhan. Jadi sekali lagi 3 hal yang penting untuk mengalami greater capacity. Yang pertama, haus dan lapar akan Tuhan. Yang kedua, integritas. Hati yang murni. Yang ketiga, dimuridkan. Waktu kita dimuridkan,
Tuhan akan membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Dan Tuhan akan mentransferkan pengurapannya melalui guru-guru kita atau pemurid-pemurid kita. Ya, saudara, saya kalau khotbah sukanya share, saudara, apa yang terjadi. Jujur, waktu pertama Zoom, saya lihat, ya maaf ini Pak Tim dan Ibu ini. Saya ngomong sama istri saya, kalau Pak Tim sama Bu Indri Zoom, yang ikut kok 200, 300. Kita kapan ya sayang ya? Begitu ikut Pak Niko yang ikut 1000, 2000 loh. Ya apa ya gitu. Jujur loh saya kenal Tuhan ya. Makanya kalau didoakan wis buka tangan, wis transfer saudara. Ya puji Tuhan oleh kemurahan nambah dari 25 jadi 30, jadi 40, jadi 50, pernah jadi 70. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tapi saya sangat percaya waktu kita membuka hati kita untuk didoakan. Itu anointing transfer, saudara-saudara. Anointing yang dari Musa itu transfer ke Yosua. Makanya waktu Yosua mimpin bangsa Israel, ada wibawanya Tuhan, ada mantelnya Tuhan, ada kuasanya Tuhan. Waktu Elisa pukulkan itu, saudara, jubahnya Elia, ya saudara-saudara, sungai Yordan terbelah. Karena apa? Dia mendapatkan transfer urapan dari gurunya, dari Elia, saudara. Ya, kita bersyukur buat pemimpin-pemimpin kita yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saudara, waktu mereka berdoa untuk saudara, tangkap apinya itu, saudara. Maka engkau akan mengalami greater capacity. Karena mereka ditempatkan Tuhan untuk membawa engkau ke next level yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidupmu. Saya sangat percaya di hari pertama Chinese New Year ini, saya sangat percaya Tuhan mau Anda memiliki kapasitas yang meningkat lagi dalam segala hal. Dalam usaha saudara, dalam pelayanan saudara, dalam keintiman saudara, dalam doa-doa saudara. Saya percaya Tuhan mau kita memiliki kapasitas yang lebih lagi di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Siapa yang mau memiliki kapasitas yang lebih dahsyat lagi, angkat kedua tangan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan doamu. Dan kita percaya, seperti gembala pembina dan banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkonfirm, setelah pandemik ini akan terjadi penuaian yang besar-besaran. Kita akan melihat saudara-saudara perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Termasuk dalam pelayanan kita, dalam hidup kita. Karena Tuhan sedang memakai gerejanya untuk memasuki penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Itu artinya greater capacity. Ada harvest penuaian yang besar yang belum pernah kita lihat akan terjadi atas hidup kita. Wow, I can't wait. Saya nggak bisa nunggu. Kita ingin melihat hal itu terjadi. Dan saya percaya Anda semua akan terlibat menjadi orang-orang diberkati untuk jadi berkat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kita nyanyi sama-sama. Setelah itu saya serahkan sama Pak Tim. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahku, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yuk angkat tangan kita saudara, buka kontainer kita. Sebab itu ku buka hatimu saudara, Engkau Allahku. Tuhan sedang mencurahkan serimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Silakan Pak Tim. Buka tangan, buka kontainer hati kita.
Bapak sharing Pastor Benny sangat memberkati kami. Kami sangat tahu Yesus belum datang bukan karena Yesus berlambat-lambat. Karena Yesus tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Tapi dia memberi kesempatan kami sedikit waktu lagi untuk kami memperbesar kapasitas kami, kontainer kami. Kami nggak mau aliran minyak itu berhenti hanya karena kontainernya habis, tempayannya habis. Kami mau buka terus. Roh Kudus urapi. Mulai dari hambamu ampuni kalau hambamu juga menutup kontainer hambamu. Ampuni semua kami. Pulihkan dan perbarui. Dan kami siap menerima yang lebih banyak aliran minyak berkat-Mu, minyak kemuliaan-Mu, karena kami mau mengalirkan mujizat demi nama Yesus. Amin. Pastor Benny, boleh 3 menit? Saya khotbah di Medan, tidak jadi, saya suruh Pastor Benny dapat tiket ke Amerika dan biaya sekolah, silakan. Tidak apa, supaya mereka tahu. Plus dapat istri. Oh, bukan. Oke. Jadi poin yang ketiga, Bapak Saudara, kapasitas itu diberikan dari pemurid kepada murid. Elia kepada Elisa, Yosua dapatnya dari Musa, ya Paulus kepada Timotius. Jadi saya setelah lulus sekolah Alkitab di STT Betani Surabaya waktu itu, saya jadi full timer di Betani Jogja waktu itu, di GBI Betani Jogja. Dan oleh kemurahan Tuhan, hari itu hari Kamis, Bapak Ibu Saudara, di Jogja off. Ada sekitar 30 full timer hari itu off. Nah, Pak Tim sedang ada di sana dan saya waktu itu sedang jaga menara doa, saudara. Ya, di menara doa kita nyanyi, nyembah, kadang 6 jam, 8 jam. Pokoknya, kenapa saya sedang di menara doa? Karena waktu itu saya pingin sekolah ke Amerika. Dan kita nggak punya duit, saudara. Namanya udah baru lulus ke Alkitab, uang itu aja dolar waktu itu zamannya Gus Dur, kalau nggak salah $1 17.000, saudara. Mana bisa gitu ya, saudara. Nah, hari itu waktu saya kalau nggak salah kencing ke atas, tiba-tiba Pak Tim dari kantor panggil, Benny kesini. Waduh, saya pikir salah apa saya ini gitu. Ternyata beliau memberikan saya kesempatan, saudara. Ayo gantiin saya khotbah. Kemana Pak Tim? Saya pikir ke Jogja tuh, ke Medan. Waduh, ke Medan jauh sekali gitu. Naik apa Pak Tim? Naik pesawat. Seneng sekali saya, saudara. Karena seumur hidup nggak pernah naik pesawat, saudara. Ya biasanya kita pelayanan ke luar pulau. Saya pernah pelayanan ke Manado, itu saudara-saudara. Itu naik kapal Kambuna 5 hari 4 malam. Dan 1 tahun sebelumnya saya juga pelayanan ke Medan. Dari Surabaya ke Medan naik bis ALS antar Litra Sumatera 4 hari 5 malam, saudara. Begitu nyampe di Medan itu gegere kayak kursi, nggak bisa jalan, saudara. Karena ya gimana udah waktu itu disuruh gantiin khotbah ke Medan pakai pesawat Garuda lagi. Waduh, saudara, kayak pendeta besar, saudara. Luar biasa yang Pak Tim, saya nggak punya jas. Pakai jas saya, dipinjemin jas. Saya berangkat, saudara, sampai di Bandara Polonia Medan. Betul, saudara. Saya panitianya langsung telepon ke Pak Tim. Apakah nggak salah kirim pembicara, saudara? Pembicaranya kok hitam, kurus, elek gitu, saudara. Tapi mereka nggak tahu ada urapan Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Akhirnya setelah retreat 3 hari di Danau Toba, ada seorang ibu yang duduk di belakang, diam ibunya. Dia tanya, Pak Benny, apa yang perlu didoakan? Saya ngomong, Bu, saya ini sudah dapat A20, bisa sekolah ke Amerika, ada visa, tapi untuk beli tiket aja nggak bisa, Bu. Oh iya ya, kalau orang-orang yang lain itu mau ke Amerika nggak dapat visa, punya duit miliaran nggak bisa. Nah, kalau saya lucu, saudara, bisa ke Amerika terima untuk beli tiket aja nggak punya, saudara. Dan akhirnya ibu gini, oke, kita doakan ya. Nah, selesai ibadah dan sebagainya, saya mau pulang ke Jogja, saudara. Ada di Surabaya itu di Medan itu Jalan Semarang yang makanan terbuka 24 jam. Ya, saudara-saudara, dia orang Chinese, saya dikasih angpau merah, saudara, angpau Chinese ya. Wah, ini pas Imlek saya masih ingat. Dan amponya saya masukin di kantong dan saya iseng-iseng. Jujur, saudara, jujur, maaf. Pendeta masih muda, waktu umur 21, enggak tahu. Paling 2 juta, 3 juta lah, bersyukurlah gitu ya, pulang ke Jogja bisa nraktir teman-teman, kita seneng. Saudara-saudara, betul, setelah kita makan dan sebagainya,
Akhirnya saya kenyang, saya ke toilet. Saya iseng-iseng ke toilet. Ya, saudara-saudara, di toilet itu waktu saya di toilet itu saya buka dan saya lompat dari toilet, saudara. Karena saya tidak pernah lihat duit sebanyak itu. 36 lembar duit $100 yang grace yang baru itu. Saya ngomong, waduh Tuhan, ini mimpi atau apa gitu, saudara. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, ibu ini kasih surat dan semua biaya sekolahmu S2, S3 di Amerika kami yang nanggung. Ternyata ibu ini adalah salah satu orang yang sangat kaya di Medan, yang punya kebun kelapa sawit hampir 27.000 hektar, Bapak Ibu Saudara. Gara-gara gantikan guru saya jadi murid, gantikan guru saya untuk khotbah di Medan, akhirnya saya sampai di Amerika. Terima kasih Pak Tim, caranya Tuhan itu dahsyat aja.